Hai teman-teman, Hosh Geldin. Selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku akan kembali dengan tips yang mungkin berguna bagi teman-teman yang lagi PDKT sama cewek Turki ataupun cowok Turki. Dan aku kasih tips ini berdasarkan pengalaman aku sendiri yang sudah bertahun-tahun berteman dengan mereka. Mungkin kalau teman-teman penasaran siapa aja sih teman-teman Turki aku, teman-teman bisa cek di Instagram aku @rrayu. Terus teman-teman bisa kepoin di following list aku untuk cek orangnya beneran ada apa enggak gitu kan. Jadi kenapa aku bahas dua-duanya? Kenapa nggak cuma ceweknya aja atau cowoknya aja? Karena aku melihat di sini pernikahan Indo-Turki itu semakin sukses dan berhasil tidak hanya bagi perempuan Indonesia dan laki-laki Turki saja, tapi juga kepada laki-laki Indonesia dan perempuan Turki. Wow. Oke, jadi without further ado, aku akan bahas dari how to get cowok Turki dulu kali ya. Karena ladies first. Oke ladies, jadi yang pertama untuk menaklukkan hati cowok Turki, ya walaupun ini nggak semuanya ya, tapi kalau teman-teman tuh mau berhijab itu cepet banget diseriusin karena di sini mindsetnya tuh masih kayak cewek berhijab itu adalah cewek baik-baik yang bisa menjaga kehormatannya. Karena di sini banyak pergaulan bebas dan banyak cewek yang yang udah melakukan kayak begitu sebelum menikah gitu, dan mereka tuh mindsetnya kalau pakai hijab tuh pasti masih virgin gitu. Ya memang agak ketinggalan zaman, tapi bukan berarti teman-teman yang gak hijab itu nggak bisa ya mendapatkan cowok Turki. Banyak juga yang dapat, tapi teman-teman tuh harus menunjukkan sisi agamis teman-teman. Misalnya kayak nggak berhijab, tadi teman-teman bilang ntar ya aku sholat dulu, atau ntar ya aku mau sahur dulu gitu, tuh mereka sangat terharu walaupun mereka tuh kurang religius gitu. Misalnya teman-teman dapat nih yang kurang religius, tapi mereka tetap sangat menyukai perempuan asing yang religius, karena jadi perempuan asing aja tuh udah cukup bagi mereka untuk membuat mereka tertarik, apalagi kalau perempuan asingnya religius gitu. Kemudian yang kedua, belajar bahasa mereka. Walaupun aku tuh tahu ya banyak yang bisa dapat bahasa Inggris, maksudnya yang cowok-cowok Turki yang berpendidikan, terus yang orang berada itu tuh pada bisa bahasa Inggris. Cuma biasanya keluarganya seperti ibunya, anehnya itu tuh nggak bisa bahasa Inggris. Terus kalau teman-teman bilang aku mau belajar bahasa Turki nih biar aku bisa lancar komunikasi sama orang tua kamu, waduh hatinya langsung terkopek-kopek gitu. Langsung to the moon. Nah, selanjutnya sebenarnya semua cowok Turki, enggak semua ya, kebanyakan cowok Turki tuh bisa masak ya, dan mereka nggak peduli gitu cewek tuh bisa masak atau enggak, karena kayak hampir semua orang di Turki tuh bisa masak. Tapi kalau teman-teman tuh foto-fotoin masakannya terus bilang suatu hari aku akan masakin kamu ini, itu bagi mereka tuh romantis, karena bukan di masaknya tapi di effort yang teman-teman akan lakukan, walaupun cuma ya penghias chat aja, kayak nih suatu hari aku akan masakin kamu ini, tuh langsung mereka tuh pamer ke temen-temennya, lihat dong cewek gue. Karena cowok Turki tuh suka banget pamer ke teman-temannya gitu kalau mereka tuh punya cewek. Oke, selanjutnya, nah jadi teman-teman gimana ya, nggak selamanya tuh tantangan itu tuh harus hal yang susah ya. Misalnya hal-hal yang mudah kayak kamu kalau seandainya beneran cinta sama aku, itu dong datang dong ke Indonesia pas kamunya libur, itu kan mudah kan. Bukan sekarang tapi nanti pas kamunya libur. Nah karena cowok Turki itu sama seperti cowok lainnya yang sangat menyukai tantangan, tapi cowok Turki itu gampang menyerah juga sih, walaupun tingkat gampang menyerahnya itu tuh nggak segampang yang kalian pikirkan ya. Tapi kalau dikasih tantangan yang bisa mereka penuhi, mereka itu merasa kalian tuh membuat mereka feel like a man gitu. Atau misalnya kalau kamu sayang sama aku, kamu itu dong selesaiin sholat 5 waktunya gitu. Kasih tantangan yang masuk akal gitu, oke? Nah, itu tadi cara mendapatkan cowok Turki yang menurut pengalaman aku. Sekarang untuk para cowok, gimana sih cara mendapatkan cewek Turki bidadari nih? Menurut aku cewek Turki adalah salah satu makhluk tercantik di muka bumi ini, tapi juga tercerdik gitu. Karena biasanya cewek Turki itu lebih dominan daripada laki-lakinya di rumah tangga. Makanya banyak cowok Turki tuh yang gak kuat dan akhirnya pengen cari cewek luar negeri aja gitu loh.
Tapi kalau cowok Indonesianya tuh bucin, nah menurut aku kalian bisa banget nih dapetin cewek Turki. Buktinya banyak yang nikah. Nah, cewek Turki itu lebih, menurutku ya, lebih prospektif yang hijaber daripada yang non hijaber. Entah kenapa kalau yang hijaber itu tuh mereka tuh mau gitu pacaran buat diseriusin. Tapi kalau yang non hijaber itu kok kebanyakan masih pengen adu mekanik gitu, masih pengen buktiin kayak gue juga bisa mainin cowok gitu. Apa mungkin karena apa ya, beda kultur. Aku kan punya temen yang dua-duanya kan, yang hijaber sama yang non hijaber. Jujur aku lebih mengutamakan buat cowok-cowok Indonesia yang mau dapetin cewek Turki itu, carilah cewek yang hijaber gitu. Sengaja teman-teman tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Tapi yang non hijaber itu ada juga sih yang beruntung gitu bisa dapet. Tapi memang mereka itu biasanya masih pengen bebas, masih pengen main-main gitu. Oke, untuk mendapatkan cewek Turki, teman-teman itu harus nggak cukup ya cuma ngeromantisin kayak selamat pagi gitu ya, itu wajib sih. Mereka itu tuh nggak cukup hanya dicintai, mereka maunya disembah. Jadi mereka itu harus diperlakukan seperti dewi gitu, karena orang tuanya juga dari kecil tuh selalu kayak Melei, malaikatku, Hersheyim, prinsesim gitu. Jadi mereka mendambakan standar yang tidak kurang dong dari para cowok. Kalau dibilang cewek Turki matre itu relatif ya, tapi memang kalau mau menikah sama cewek Turki tuh biasanya harus sudah punya rumah sama udah punya mobil. Itu cepet banget bisa diseriusin gitu. Menurutku gak sulit lah bagi kalian ya untuk menuhin dua itu, rumah dan mobil gitu. Dan kembali lagi ke kondisi ekonomi masing-masing. Cuma kalau teman-teman itu bisa mengisi ego mereka, perempuan-perempuan Turki nih kayak tahan gitu di video callin terus tahan disuruh unfollowin teman-teman cewek. Menurutku bisa langgeng-langgeng aja sih, yang penting kuat gitu, diposesifin lah ya, karena mereka tumbuh dengan lingkungan yang seperti itu, seperti ortunya gitu. Ibu mereka itu sampai mereka besar tuh masih komunikasi mulu sama mereka, nelponin terus. Ayah mereka juga gitu. Jadi mereka itu biasa dibesarkan di kultur yang posesif. Nah, kebalikannya nih buat cewek-cewek yang pengen dapet cowok Turki, itu kalian yang diposesifin gitu. Jadi kalian harus gimana ya, kalau cowok dapet cewek Turki harus kuat, harus kuat kasih perhatian terus. Tapi kalau cewek dapet cowok Turki harus kuat dikasih perhatian terus gitu. Cuma hati-hati, biasanya cowok Turki itu tuh mereka itu sistemnya itu kan tebar jaring ya. Jadi gak usah tanya-tanya kayak kamu tuh paling kamu tuh chat cuma sama aku doang ya, gitu-gitu. Karena biasanya ya nanti mereka kalau seandainya udah dapet satu yang paling mereka suka, terus mereka mau seriusin, yang lainnya tuh kayak tiba-tiba diblokirin aja gitu loh. Jadi kalau aku perhatiin ya, teman-teman cowok yang Turki tuh nggak pernah chat sama cuma satu cewek. Begitupun juga cewek-ceweknya gitu. Tapi nanti kalau begitu mereka udah dapet yang paling serak, yang lainnya tiba-tiba diblokir aja gitu, atau minimal di unfollow. Nah kalau cewek-ceweknya tuh beda-beda sih, tapi kalau cowok-cowoknya tuh kayak satu tipe gitu, kebaca semua polanya. Nah tapi aku penasaran deh sama teman-teman yang banyak gitu pengen dapet cewek Turki. Kalau cewek Indonesia yang pengen dapet cowok Turki, aku tahu kenapa, karena ganteng, terus juga suka kasih hadiah-hadiah kan, suka transferin duit. Ya menurutku itu wajar banget gitu, nggak apa-apa. Kalau emang suka kan sama-sama cinta gitu, tidak ada yang memaksa. Tapi kalau cowok Indonesia, kenapa banyak cowok Indonesia yang juga minta tips ingin mendapatkan cewek Turki? Apakah karena kecantikan yang di atas rata-rata? Bukan, kayak cewek Indonesia juga banyak banget yang cantik. Tapi menurut aku gak apa-apa sih, coba aja, karena lagi ngetren banget cowok-cowok Asia di Turki. Terus kalau mereka nggak dapet cowok Korea, ya mereka tuh mandang ke cowok-cowok yang mirip Korea gitu, kayak cowok Indonesia. Terus cowok Indonesia itu kan nggak semuanya kulitnya so matang kan, ada juga yang kulitnya kuning langsat. Itu tuh kadang mereka tuh nggak bisa ngebedain gitu, mana Cina, mana Korea, mana Indonesia gitu. Jadi good luck cowok-cowok dan cewek-cewek. Ayo kita lahirkan generasi Indonesia Blasteran. Bye.